Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 12050113093. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan atau penggunaan klausa join. Apa itu klausa join? Klausa join adalah penggabungan dua atau lebih tabel melalui key atau kolom yang mempunyai nilai keterkaitan. Jadi, misalnya dalam sebuah tabel itu ada yang namanya foreign key. Dia yang akan mengaitkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Baik, di sini saya sudah membuat database siswa yang mempunyai 3 tabel, yaitu tabel siswa, tabel kelas, dan tabel jurusan. Sebelum kita masuk ke klausa join, saya akan menjelaskan relasi antara ketiga tabel ini. Yang pertama itu relasi dari tabel kelas ke tabel jurusan. Misalnya satu kelas, yaitu contohnya kelas 10, dia pasti memiliki jurusan lagi, yaitu 10 IPA ataupun 10 IPS. Nah, lalu relasi dari tabel siswa ke tabel kelas. Misalnya di sini yaitu satu siswa dapat memiliki satu kelas saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan klausa join-nya. Kita akan join dari tabel kelas ke tabel jurusan. Caranya yaitu select, bintang, from, kelas, join jurusan. On di. Nah, lalu selanjutnya, seperti yang kita ketahui, join adalah penggabungan dua atau lebih tabel melalui key yang saling keterkaitan. Nah, di sini kode jurusan itu merupakan key yang saling keterkaitan. Maka kita masukkan nama tabelnya terlebih dahulu, itu kelas titik, selanjutnya kolomnya yaitu kode jurusan, lalu sama dengan atau keterkaitan, lalu nama tabelnya yaitu jurusan titik kode jurusan. Lalu titik koma. Nah, sekarang kita bisa lihat dua tabel ini sudah menyatu. Dapat kita lihat di mana ini merupakan data dari tabel kelas, yaitu kode kelas, dan kode jurusan. Dan di sini adalah tabel dari tabel jurusan, yaitu kode jurusan dan nama jurusan. Jadi dua tabel ini sudah kita joinkan. Selanjutnya kita akan melakukan join pada tabel siswa dengan tabel kelas. Caranya sama seperti ini. Di sini from siswa
join dengan tabel kelas. On, cari kolom yang saling keterkaitan. Di sini yang saling keterkaitan yaitu kode kelas. Jadi kita tulis di sini nama tabelnya terlebih dahulu yaitu siswa. Sama dengan kelas titik kode kelas. Nah, sekarang sudah, yaitu tabel siswa sudah join dengan kelas. Jadi kita lihat yang awalnya tabel siswa itu hanya berisi ID siswa, nama, NISN, dan kode kelas. Sekarang sudah berisi ID siswa, nama, NISN, kode kelas, kelas, dan kode jurusan. Ini adalah contoh menggabungkan kelas, menggabungkan tabel menggunakan join, tetapi hanya 2 tabel saja. Sekarang kita akan melakukan join 3 tabel. Caranya yaitu kita salin yang ini. Ini join jurusan, on, kelas titik kode jurusan, dengan jurusan titik kode jurusan. Enter. Nah, sini kita bisa kita lihat bahwa ketika tabel ini setelah kita gabungkan, yaitu bisa kita lihat dari tabel siswa ada ID siswa, lalu dari tabel kelas ada kode kelas dan kelas, lalu dari tabel jurusan ada kode jurusan dan nama jurusan. Lalu misalnya kita hanya ingin memanggil beberapa bagian saja dari tabel ini, bisa kita lakukan. Misalnya kita tidak ingin semuanya, itu caranya select, lalu apa yang ingin kita panggil, kita tuliskan nama tabelnya dulu, baru kolomnya. Ini saya akan memanggil tabel siswa, kolomnya yaitu nama, lalu tabel kelas, kolomnya kelas, lalu dari tabel jurusan kita akan memanggil kolom nama jurusan. Lalu from siswa, dia sama seperti yang di atas ini.
itu from siswa join kelas on siswa titik kode kelas sama dengan kelas kode kelas join jurusan on kelas titik kode jurusan sama dengan jurusan titik kode jurusan. Kita hapus enternya dulu. Nah, sekarang tampilannya nama, kelas, dan nama jurusan. Di sini Budi, siswa kelas 10, jurusan IPA. Nah, ini adalah penjelasan klausa join. Selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan atau pengintegrasian klausa join dengan beberapa. Baik, sekarang kita akan melakukan integrasi atau fungsi. Sebelum itu, fungsi itu ada dua, yaitu fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris. Apa itu fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris? Fungsi satu baris adalah fungsi yang memanipulasikan satu baris dan outputnya itu berbaris. Sedangkan fungsi beberapa baris itu dia memanipulasikan beberapa baris dan outputnya itu hanya dalam satu hasil saja. Misalnya kita cari nilai rata-rata, nilai keseluruhan penjumlahan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan fungsi satu baris. Yaitu kita akan melakukan manipulasi huruf. Manipulasi huruf itu ada upper, ada lower, ada init cap. Upper itu kita merubah hurufnya menjadi kapital semua. Sedangkan lower kita akan merubah hurufnya menjadi huruf kecil semua. Dan init cap itu hanya awalnya saja yang merupakan huruf kapital, sisanya akan menjadi huruf kecil. Nah, selanjutnya kita salin saja dulu yang ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat upper. Di sini setelah nama jurusan, koma, lalu upper, lalu. Nah, selanjutnya pada tabel mana dan kolom mana yang kita ubah. Jadi saya akan mau mengubah pada tabel siswa pada kolom nama. Di siswa titik nama. Lalu enter. Nah, kita lihat ini merupakan data awalnya, yaitu bertipe init cap, yaitu B besar Budi. Sedangkan setelah kita upper maka jadi Budi huruf besar. Yang lainnya juga pada kolom nama. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi lower. Caranya sama. Yang perlu kita ubah di sini adalah pada bagian uppernya kita ubah menjadi lower. Nah, bisa kita lihat format awalnya itu init cap, yaitu B besar, Budi kecil, dan di sini lowernya yaitu jadi huruf kecil semua.
Selanjutnya ada fungsi initCap. Fungsi initCap ini akan menghasilkan huruf kapital pada awal kata. Sini tidak perlu kita buat karena hasilnya akan sama dengan nama yang ini, karena kita sudah membuat nama ini dengan format initCap. Nah, itu merupakan fungsi satu baris untuk memanipulasi huruf. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh memanipulasi karakter dengan fungsi replace. Caranya hampir mirip, kita salin ini. Nah, perbedaannya itu pada bagian lower ini kita ubah di replace. Lalu pada tabel mana dan kolom mana yang ingin kita replace, yaitu pada tabel siswa dan kolom nama. Selanjutnya, apa yang ingin kita hilangkan? Karena di sini rata-rata namanya ada i semua, jadi saya akan coba menghilangkan huruf i. Lalu kita enter. Nah, kita lihat nama awalnya adalah Budi, Didi, dan Rina. Setelah kita refresh, huruf i-nya akan hilang. Jadi yang tersisa yaitu Bud, Didi, dan RNA. Lalu bagaimana misalnya kita ingin mengubah nama, mengubah karakter? Kan di sini kita sudah bisa menghilangkannya, menghilangkan karakter i. Jadi sekarang misalnya kita ingin merubah karakter i menjadi 1. Kita salin ini. Nah, sini sama, tinggal kita tambahkan itu sini koma, lalu kita ingin ubah menjadi karakter apa? Sini saya ingin merubah menjadi angka 1. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kita lihat huruf i pada kolom nama berubah menjadi 1. Jadi Bud 1, D1, D1, R1, dan R1N1, R1NA. Nah, baik, inilah penjelasan tentang klausa join dan diintegrasi dengan beberapa fungsi. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.